Pagi ini kami berangkat summit etek ke Puncak Leuser dan Puncak Leuser. Berangkat sepagi mungkin agar saat kembali ke camp ini tidak kemalaman. Setelah beberapa menit berjalan, sosok Puncak Leuser yang besar terpampang di depan mata kami. Jalur untuk naik ke sana tampak naik turun lembah yang cukup curam. Sekitar jam 9.30 pagi kami sampai di Puncak Leuser. Tadi kami berangkat dari camp lapangan bola jam 8.30 pagi. Jadi perjalanan etapa Puncak Leuser ini kami tempuh dalam 1,5 jam. Cuaca lumayan cerah, namun di langit awan cumulonimbus tampak menggantung. Semoga nanti hingga sampai Puncak Leuser, cuaca tetap seperti ini dan tidak turun hujan. Tak lama kemudian teman-teman yang lain sudah sampai di Puncak Leuser ini, dan saatnya foto bersama. 1, 2, 3. Di Puncak Leuser ini sinyal telepon selular bisa didapat, namun tidak semua telepon bisa menangkap sinyalnya. Menurut informasi para porter di Puncak Leuser sinyal telepon jauh lebih kuat. Sinyal 4G bisa didapat di sana. Dalam perjalanan menuju Puncak Leuser dan setelah menuruni turunan curam dengan jurang dalam di pinggir kanannya, kita akan sampai di sebuah telaga. Telaga ini bernama Telaga Leuser, sebuah telaga yang hening yang terletak di dasar sebuah lembah. Menjelang Puncak Leuser kondisi jalur pendakian semakin curam tanjakannya. Tiba-tiba di depan kami ada burung jalak seperti yang ada di Gunung Lawu yang suka meloncat-loncat di atas batu di sepanjang jalur pendakian, tingkah lakunya seperti tengah menunjukkan jalan pada kami.
Ya. Tadi kita sampai jam berapa? 11.30 kita sampai di puncak Leuser ya, bukan Loser, Leuser. Puncak ini adalah puncak original tantangan ya. Jadi kalau orang mau mendaki gunungan Leuser, belum sampai puncak Leuser, artinya belum mendaki Gunung Leuser. Nah, ya. Jadi buat kawan-kawan yang mengunjungi mendaki puncak Leuser, pegunungan Leuser, jangan hanya sampai puncak Loser aja atau sampai puncak tanpa nama aja. Ini sampai di sini baru tantangan itu terjawab ya. Betul tidak? Betul. Coba ini teman-teman ini dari Kedah nih asli. Ya. Kalau belum sampai sini berarti belum mendaki. Ya. Yes. Cukup lama kami menunggu teman-teman yang di belakang tidak muncul-muncul juga. Setelah komunikasi lewat HT, Rabudin Ranger Leuser menyarankan turun saja, kita ketemu di Telaga Lesar untuk makan siang. Tampaknya pergerakan teman-teman di belakang sedikit pelan. Istirahat makan siang, Danau Leuser. Mantap. Rendang ya. Akhirnya teman-teman kami yang lainnya mencapai puncak Leuser. Namun sayangnya cuaca sudah hujan dan berkabut tebal. Bersama Ranger. Gimana? Ranger kita? Aman. Bang Alwin, kita saya bicarakan. Alhamdulillah. Bersama-sama. Berkat yakin. Yakin. Bersamaan. Mantap Pak. Ini puncak terpanjang, termahal guys. Walaupun hujan Nih, puncak Leuser guys. Eko. Alhamdulillah. Mantap ya. Leuser. Sepulangnya dari puncak Leuser, teman kami ada yang sampai camp lapangan bola sudah gelap malam. Satu orang teman kami yang fisiknya drop tempo hari itu kelihatannya kondisi fisiknya semakin tidak baik. Ya, hari ini kita turun ke jalur lama. Ya, jadi seperti yang dilihat cuaca masih berkabut tebal ya. Target perjalanan hari ini adalah Bivak Kaleng, dan dari sana esoknya kami akan berlanjut turun lewat jalur lama. Saat ini kita berada di camp Bivak Batu. Hari ini seharusnya kita campnya di Bivak Kaleng, cuman karena salah seorang rekan pergerakannya tidak secepat yang lain, jadi kita memutuskan untuk campnya di Bivak Batu. Saat ini kondisi cuaca cukup jelek ya, angin dan hujan cukup kencang gitu angin di sini. Besok kita akan lanjut menuju Bivak 3. Target Bivak 3 di jalur lama Leuser atau jalur klasik. Semoga besok cuaca cerah ya. Jadi kita bisa bergerak lebih cepat. Namun kondisi cuaca semakin malam semakin parah, angin kencang dan hujan semakin lebat. Lokasi camp Bivak Batu ini memang berada di daerah terbuka dan tinggi, sehingga hembusan angin tidak terhalang dan terasa kencang sekali.
Ya, hari ini tanggal 22 Mei pagi, cuaca buruk masih berlangsung dari kemarin ya sampai hari ini. Hujan dan badai masih berlangsung. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk tidak melewati jalur lama seperti rencana semula, yaitu jalur sirkuit Leuser. Akhirnya dan juga karena kondisi salah satu teman yang tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan menuju jalur lama tersebut yang jauh lebih panjang daripada jalur baru. Akhirnya hari ini kami memutuskan untuk turun melewati jalur baru. Dengan begitu otomatis rencana pendakian Leuser sirkuit trekking bisa dibilang batal ya, gagal dalam arti kata tidak bisa meneruskan ke jalur lama. Mungkin saya berharap sih jalur Leuser sirkuit ini bisa dilakukan oleh teman-teman yang lainnya ya. Meskipun sebelumnya mungkin ada grup yang pernah melakukan, tapi saya dengar ada masalah, mereka berhasil melewatinya, naik dari jalur lama turun dari jalur baru, tapi mereka punya masalah di logistik. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang berniat juga untuk melakukan challenging atau sebuah tantangan pendakian di Leuser ini, yaitu mendaki 3 puncak Leuser dengan melewati jalur Leuser sirkuit, yaitu naik dari jalur lama atau naik dari jalur baru turun dari jalur lama atau naik dari jalur lama turun ke jalur baru. Itu akan menjadi sebuah tantangan baru dalam pendakian Leuser. Nah, hari ini kami akan turun ke Kedah melewati jalur baru. Semoga apa yang kami lakukan ini, yang gagal kami lakukan, mungkin teman-teman yang lain bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Saat kami packing, kondisi cuaca masih berkabut tebal dan angin masih bertiup cukup kencang. Kami harus segera meninggalkan camp bivak batu ini. Hasil keputusan bersama pagi tadi, akhirnya ketua tim memutuskan untuk membatalkan turun lewat jalur lama. Sebuah keputusan yang sangat mengecewakan, tapi apa boleh buat, keselamatan yang utama. Singkat cerita, akhirnya kami turun lewat jalur lama dan menginap di camp Telaga Kanza. Semua teman-teman sangat kecewa karena ternyata teman kami yang drop fisiknya tersebut sama sekali tidak melakukan persiapan fisik sebelum mendaki Leuser bersama kami. Padahal ketua tim dari awal selalu mengingatkan untuk latihan fisik agar fisiknya siap menghadapi medan Leuser. Parahnya lagi, ternyata teman kami ini masih dalam pengawasan dokter karena baru selesai melakukan sebuah medical treatment. Semua itu tidak pernah diceritakan olehnya kepada ketua tim. Demi keinginannya untuk mendaki Leuser, namun tindakan dia itu telah merugikan kami semua. Kita rencana melewati jalur lama, berangkat kemudian turun jalur baru ataupun sebaliknya, dan itu dinamakan sirkuit Leuser. Namun pada kenyataannya kami gagal untuk melaksanakan target tersebut karena ada beberapa hal, dan mungkin ini faktor kesalahan, bisa dibilang tidak ada kesiapan salah seorang dari peserta yang tidak melakukan latihan fisik sehingga di lapangan ngedrop. Sejujurnya saya sangat kecewa karena target tersebut sudah direncanakan sudah lama, dan seharusnya ketika kita sudah memiliki komitmen, kita sudah berkomitmen bahwa kita akan melaksanakan pendakian sirkuit tersebut, kita sudah harus siapkan. Tapi ternyata ada salah satu yang meremehkan hal tersebut. Akhirnya demi keselamatan tim, pimpinan kita, ketua kita, Om Hendy, memutuskan untuk tidak melaksanakan target tersebut.
Meskipun senior kami bilang ini tidak gagal karena keselamatan adalah hal yang utama dan pertimbangan kegagalan itu diputuskan karena pertimbangan keselamatan. Tapi itu tidak menutupi rasa kecewa. Saya melakukan persiapan untuk sirkuit, saya melakukan semua prepare untuk sirkuit. Faktanya saya tidak bisa melalui battle lap. Kalau boleh usul memang untuk pendakian seberat ini harus ada persiapan yang setara, prepare yang setara, supaya tidak terlalu besar range antara kesiapan mental dan kesiapan fisik. Kegagalan ini bagaimanapun karena faktor utamanya, selain faktor-faktor yang lain, adalah ketidaksiapan sebagian dari tim untuk baik faktor fisik maupun faktor mental. Kekecewaan karena tidak berhasil menuntaskan loser sirkuit sangat dirasakan anggota tim lainnya, terlebih saat mengetahui penyebab kegagalan adalah karena fisik drop dari satu anggota yang memang tidak berniat untuk mempersiapkan dirinya menghadapi medan loser. Hanya nafsu mendaki loser dan menganggap enteng kondisi medannya, lalu memaksakan keinginannya, dan akhirnya merugikan semua orang. Ya, kita di sini memutuskan untuk menggunakan jalur balik yang sama karena ada salah satu dari tim kita itu dari awal pendakian saya lihat tidak mempersiapkan fisik dan mental yang kuat. Walaupun kita loser ini, walaupun kita mempunyai pengalaman dan jam terbang tinggi ya di pendakian itu nggak bisa dilihat di sini gitu. Kalau kita nggak mempersiapkan fisik dan mental yang kuat, dan teman-teman yang lain pun bisa kecewa karena salah satu dari tim kita itu tidak mempersiapkan diri gitu, seperti itu. Tidak mungkin kita tidak bisa olahraga, tidak mungkin kita tidak melakukan latihan endurance untuk loser. Itu harus dicamkan itu. Harus dicamkan bahwa loser itu gunung endurance. Bukan sembarangan. Sebab kalau kita tidak hanya bermodalkan mental, dengan fisik yang tidak mumpuni, maka ke loser ini ibaratnya kita boleh dikatakan mencari risiko. Bahkan bisa mati. Sebenarnya sih kecewa, tapi ya untuk kebersamaan, untuk keselamatan semua tim, kita mau nggak mau harus balik ke jalur yang baru. Kalau kita paksakan, nanti berakibat fatal untuk kebersamaan tim kan. Yang harusnya kita sirkuit Gunung Leser, tapi kita pulangnya kembali ke jalan yang baru. Dan memang Leser itu sangat luar biasa, persiapan mental dan fisik harus benar-benar sangat matang, jadi jangan dibuat main-main. Pendakian yang luar biasa, menakjubkan dan sangat-sangat berharga. 3 puncak sekaligus, dari puncak tanpa nama, lanjut ke puncak loser, dan yang terakhir dan terpanjang adalah puncak loser. Mantap.